Keumuman redaksi Al-Quran dalam menerangkan pokok-pokok hukum Islam dipresentasikan oleh Ahmad Rizko Khalid Syafiuddin, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Ini adalah mata kuliah I'jazul Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Amin LC MAG. Kami mohon untuk bantuan bimbingan dan pengarahannya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala jami ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'dah. Kita menuju ke pembahasan mengenai keumuman redaksi Al-Quran dalam pembahasan pokok-pokok hukum Islam. Pembahasan masalah yang pertama, apa kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam? Islam ini memiliki beberapa sumber hukum utama yang dimana sumber-sumber tersebut menjadi acuan atau landasan utama dalam pengambilan keputusan, penerapan hukum, dan lain sebagainya. Yang pertama tentu Al-Quran itu sendiri sebagai wahyu dan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita dalam berbagai aspek kehidupan tersebut. Lalu sumber hukum yang kedua adalah al-hadits, berasal dari ungkapan atau ucapan Nabi, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan dari beliau. Yang selanjutnya ada ijma'. Ini merupakan kesepakatan hasil ijtihad para ulama. Dan yang terakhir ada qiyas, yaitu permisalan, perumpamaan-perumpamaan hukum yang bisa diterapkan sampai sekarang. Lalu permasalahan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum universal di dalam Al-Quran? Nah, hukum universal itu adalah hukum yang bersifat umum, yang berlaku untuk semua manusia tanpa pengecualian. Yang dimana semua hukum-hukumnya tersebut itu bisa diterapkan oleh semua golongan, semua agama, semua ras, semua suku bangsa manapun, kapanpun dan dimanapun. Menuju ke contoh yang pertama, bahwa Al-Quran itu bersifat umum. Yaitu di dalam Al-Quran ada perintah beribadah. Seperti contoh ayatnya yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau dalam contoh surat lain, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita diperintah untuk beribadah. Namun perintah ibadahnya itu masih bersifat umum. Ibadahnya ibadah yang seperti apa? Dengan aspek-aspek rukun-rukun di dalamnya itu seperti apa? Tata caranya, waktunya, dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran. Maka itu masih perlu penjabaran lebih lanjut. Menuju ke contoh berikutnya, yaitu contoh dalam hal keadilan yang terdapat contoh ayatnya itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina ila akhirih.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, ya dengan adil. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membuatmu tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, makna adil di sini ini masih bersifat universal atau bersifat umum. Adilnya itu belum dijelaskan secara rinci. Adil dalam hal apa? Karena adil itu kalau kita lihat sekarang, adil itu kan tidak harus sama, tetapi proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, makanya ayat-ayat yang seperti ini memang benar perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena kalau hanya kita telan mentah-mentah, maka masih banyak kegundahan dalam diri kita, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Kita menuju contoh berikutnya, yaitu dalam hal menjaga hak asasi manusia. Contoh suratnya itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, lagi-lagi berbuat kebajikan ini banyak sekali macamnya. Memberi juga banyak sekali macamnya. Ada yang bersifat sodakoh, hibah, upah, dan lain sebagainya. Atau melarang perbuatan keji, mencela, menghina, mengolok-olok, merendahkan, masih banyak. Atau kemungkaran, mencuri, merampok, merompak, seperti yang dilakukan oleh para bajak laut, gerandong, pembegalan, dan lain sebagainya. Itu juga berbentuk kemungkaran. Dan juga permusuhan yang diawali dari adu domba, saling hasut sana-sini. Nah, makanya penjabaran-penjabaran yang seperti ini ini perlu lebih lanjut supaya kita mengetahui makna yang dituju itu yang seperti apa. Sehingga ketika kita mempelajarinya, kita lebih mudah untuk memahaminya. Lalu prinsip hukum dan penerapannya. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini pada dasarnya dia menyampaikan hal-hal yang dasar dalam hukum Islam, yang semuanya masih bersifat umum, kecuali beberapa di antaranya. Nah, kesemuanya itu setelah melalui pengembangan, semua yang umum tadi ya maksudnya, setelah mengalami pengembangan dengan perspektif hadis, atau dengan ijma kesepakatan para ulama dengan hasil ijtihadnya, dan juga dengan kias permisalan hukum-hukumnya yang bisa sampai kita terapkan sekarang ini, itu muncul dengan hukum dalam konteks yang lebih spesifik. Seperti kasus hukum keluarga. Itu nanti lebih spesifik berkenaan dengan talak atau cerai atau khulu, atau dalam proses pernikahannya seperti adanya mahar dan lain sebagainya. Lalu hukum pidana ini tergantung dari saksi harus berapa orang, dengan jenis kelamin laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, itu nanti akan lebih dijelaskan secara spesifik. Dan hukum-hukum yang lainnya. Itu semua muncul setelah adanya pengembangan dalam perspektif hadis, ijma, dan qiyas. Kita menuju ke kesimpulannya, kesimpulan utamanya.
bahwa kasus ini tuh sama dengan materi am dalam Al-Quran atau keumuman-keumuman di dalam Al-Quran. Yang dimana setiap yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu masih membutuhkan penjelasan tambahan dari perangkat lain berupa hadis, ijma ataupun qiyas untuk menghasilkan kesimpulan dari makna ayat tersebut. Nah, itu semua adalah penjelasan singkat dari keumuman redaksi Al-Quran dalam pokok-pokok hukum Islam. Tentu kami mengambil dari berbagai macam sumber yang kami percaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu semua masih banyak kekurangan dan juga mungkin masih banyak kesalahan. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan menyaksikan video ini, kritik dan sarannya sangat-sangat kami butuhkan untuk perbaikan-perbaikan di video-video yang selanjutnya. Itu saja, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas kami semua, dan mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Muhammad Nur Amin untuk materi kami ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.